Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali berkumpul dalam Monday Prayer Trio Group. Dan ini adalah hari terakhir di bulan November. Besok kita akan memasuki bulan Desember, penghujung tahun 2020 ini. Dan saya percaya Tuhan masih akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan besar yang dahsyat dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan usaha bisnis kita, selama kita tetap mengarahkan mata kita, menguatkan iman kepercayaan kita bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Sebelum kita menaikkan seluruh doa syafaat kita, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan pujian syukur melalui penyembahan berikut ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Saudaraku, ada sebuah cerita menarik yang diangkat dari kisah nyata dari dua orang bersaudara yang berasal dari keluarga yang broken home. Mereka punya seorang ayah yang pemabuk, penjudi berat, kerjanya tidak pernah benar. Dia bersikap kasar, berkata-kata kasar, dan kehidupan mereka sangat kacau. Satu waktu ayah mereka ini meninggal dunia dan kedua bersaudara ini harus melanjutkan hidup mereka dan mereka melanjutkan hidup masing-masing. Lama berselang ada seorang teman yang bertemu dengan mereka berdua dan melihat bahwa kehidupan mereka 180 derajat berbeda satu dengan yang lainnya. Dia pergi kepada si A yang lebih tua, lalu kemudian dia melihat bahwa hidup A ini sama persis seperti ayahnya. Dia adalah seorang pemabuk, dia penjudi berat, dia orang yang kasar, perkataannya kasar, dia menelantarkan keluarganya. Lalu kemudian temannya ini bertanya, "A, kenapa kamu bisa seperti ini?" Lalu si A menjawab, "Saya seperti ini karena saya punya ayah yang sama seperti ini. Saya meniru dia. Dia pemabuk, dia penjudi, dia mengajarkan saya segala hal yang tidak baik. Jadi saya sekarang hidup seperti dia. Karena saya melihat dan saya meniru, saya belajar dari apa yang dia lakukan selama saya ada bersama dengan dia." Lalu kemudian teman ini pergi ke adiknya, si B. Dan dia melihat si B ini hidupnya sangat nyaman, pekerjaannya baik, keluarganya sangat baik, sangat harmonis. Dan dia penasaran, dia tanya, "B, kamu kok bisa seperti ini? Kamu bisa sukses, keluarga kamu bahagia, anak-anak kamu sehat dan bahagia, ceria." Lalu si B menjawab, "Saya bisa seperti ini karena saya punya ayah pemabuk, penjudi yang kasar. Dan saya belajar banyak dari bagaimana cara dia hidup. Dan saya menarik pelajaran yang berharga bahwa saya tidak mau punya hidup yang seperti dia." Saudara, dua kakak beradik ini memiliki contoh, memiliki pengalaman, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Dia punya sakit hati, mereka punya kekecewaan yang sama dari ayah yang sama. Tetapi mereka memilih cara hidup yang berbeda. Yang satu melanjutkan apa yang ayahnya lakukan, yang satu dia membuat turning point dalam hidupnya. Saudaraku, hari-hari ini kita semua mengalami hal yang sama. Pandemi ini bukan cuma berdampak pada masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis, tetapi banyak sekali dampak secara psikis, secara jiwa, emosi yang dialami. Bukan cuma orang dewasa, bukan cuma para pengusaha, bukan cuma para pekerja, bahkan ibu rumah tangga, anak-anak sekalipun mengalami dampak psikis dari pandemi ini. Saudara, tapi bercermin dari cerita tadi, sikap kita, pilihan kita, itu menentukan arah mana akhirnya kehidupan kita setelah pandemi ini. Kalau dunia punya peribahasa, if life give you a lemon yang rasanya asam, kecut, agak pahit, just make a lemon juice. Tambahkan sedikit air, lalu kemudian gula, dan kemudian es batu. Itu menjadi minuman yang menyegarkan. So life can throw you anything. Life can give us anything. Tergantung pada kita, terserah pada kita. Apakah kita mau bangkit? Apakah kita mau berdiri lagi, berusaha lagi, berjuang lagi?
Sepanjang bulan Desember ini kita akan belajar tentang satu hal ini, talitakum, bangkit kembali. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat kita satukan hati, kita satukan iman, kita berseru kepada Tuhan untuk pokok-pokok doa khusus panjang minggu ini. Kita percaya Tuhan yang mendengar, Dia yang akan menjawab tepat pada waktunya, indah pada waktunya, dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mari saudaraku, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih karena bulan demi bulan Tuhan terus menolong, menuntun kami. Kami tahu, kami yakin apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, tidak ada rancangan Tuhan yang jahat bagi anak-anak-Mu. Tuhan izinkan agar kami semua menjadi lebih kuat, kami semua menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu menaikkan setiap doa, permohonan, doa syafaat kami. Tapi sebelumnya ampuni kami, kuduskan kami dari segala kesalahan, pelanggaran dosa dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam kehendak hati yang mendukakan Tuhan dan mendukakan sesama. Kuduskan kami dengan darah-Mu ya Yesus, agar tidak menjadi penghalang antara doa kami dengan kasih karunia-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa secara khusus untuk tempat pekerjaan kami, tempat di mana kami mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, tempat di mana kami mengupgrade diri kami, dan tempat di mana kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan perusahaan tempat kami berada. Kami percaya perusahaan ini adalah perusahaan saluran berkat Tuhan untuk kehidupan kami dan seluruh karyawan. Oleh karena itu kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Saat ini secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk Hope Kopi. Kami bersyukur untuk bisnis yang baru mulai ini Tuhan. Memang masih kecil, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan sanggup melipat gandakannya. Ajar setiap tim, setiap leaders untuk dengan setia mengusahakan, mengembangkan talenta ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menyempurnakan Hope Kopi ini sampai satu saat Hope Kopi ini boleh masuk dalam semua area pasar kopi di Indonesia, bahkan nanti sampai ke negara-negara. Berkati ya Tuhan setiap program, setiap perencanaan, penjualan, apapun yang sedang diusahakan. Biarlah Hope Kopi ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap kami dan bagi masyarakat kami. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Trikomsel. Kami berdoa untuk setiap target di bulan Desember yang sudah ditentukan, baik toko online maupun toko offline. Semuanya bergerak bersinergi bersama. Setiap produk, setiap merek, setiap kerjasama dengan produk-produk yang ada Tuhan, biarlah target-target yang ditentukan boleh dicapai. Berkati setiap tim ya Bapak. Berikan mereka daya juang, berikan mereka semangat, berikan mereka ide-ide kreatif, sehingga mereka punya terobosan, punya cara-cara baru untuk penjualan, untuk marketing, sehingga kami percaya bulan Desember ini akan menutup tahun 2020 dengan pencapaian yang terbaik. Berkati setiap tim, setiap leader dalam Trikomsel ini Tuhan. Biarlah mereka boleh sehati, sepikir, mereka bekerja dengan semangat dan bekerja sama dengan seluruh karyawan, baik di toko-toko yang ada ya Tuhan. Mereka boleh punya integritas yang baik,
kinerja yang semakin baik, sehingga Trikomsel ini boleh menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya, dan sungguh-sungguh terus menjadi talenta yang dikembangkan di tempat ini. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Pre-Love Marky Tokonan Boya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk talenta yang Tuhan berikan ini. Kami berdoa untuk setiap tim, biarlah semuanya dan setiap leaders bekerja sama dengan satu hati, dengan satu visi, satu misi yang sama, dan mereka dengan iman yang kuat membawa Pre-Love, Marky, dan Tokonan Boya ini dan seluruh program-program yang akan dikerjakan ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang mampu membukakan tingkap-tingkap langit, membukakan pintu-pintu, membuat jalan-jalan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, bulan Desember ini target yang ditentukan untuk penjualan, untuk pembelian, untuk apapun, untuk pembukaan toko, 3 toko yang akan dibuka Desember ini, semuanya boleh jadi hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap persiapannya Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menyempurnakan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bisnis ini. Kami percaya Tuhan akan membuatnya menjadi besar, dan Tuhan akan membuatnya menjadi ternama. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Kopiku. Kami percaya di masa-masa seperti ini ada banyak hal yang masih harus kami perbaiki. Tetapi kami yakin Tuhan, dengan niat baik, dengan pekerjaan yang baik yang kami kerjakan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang. Tuhan, biarlah penjualan sales di bulan Desember ini dapat dipenuhi target yang sudah ditentukan. Kami berdoa untuk setiap karyawan bekerja dengan jujur, bekerja dengan berintegritas. Mereka menjadi karyawan-karyawan yang dapat dipercaya, sehingga Kopiku dengan kerjasama seluruh karyawan dan para leaders menjadi satu bisnis usaha yang kuat, yang kokoh, sehingga Kopiku jadi brand yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan kami percaya melalui Kopiku, suatu saat nanti akan ada berkat besar yang Tuhan kirimkan di tempat ini, dan Kopiku menjadi berkat untuk perusahaan ini dan juga untuk masyarakat sekitar. Kami berdoa untuk para customer Tuhan, biarlah ada pembayaran dan kerjasama yang baik, sehingga kami boleh saling menopang, dan partner-partner ini menjadi kawan sekerja yang saling support dan saling menguntungkan. Biarlah hubungan baik boleh terus tercipta antara Kopiku dan semua partner, semua customer yang ada. Dan Tuhan, Engkau yang sanggup mendatangkan customer-customer yang baru di hari-hari yang ke depan. Karena Tuhan yang sanggup mengerjakan segala mujizat dan perkara-perkara dahsyat yang kami perlukan. Tuhan, kami berdoa untuk mesinku, biarlah penjualan di bulan Desember ini juga Tuhan tolong, Tuhan topang. Tolong setiap leaders, tolong setiap tim, dalam setiap keadaan mereka, dalam setiap kondisi mereka. Mungkin kondisi ada yang tidak kondusif, tetapi biarlah Tuhan Engkau yang menolong sehingga tetap mereka bisa bekerja dengan maksimal hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan setiap tim dan setiap leader dalam mesinku ini. Bapak, kami juga membawa bisnis Kafein Group ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bisnis sneaker di Kickstart dan Badas Monkey. Tuhan berkati, dan Tuhan tolong bukakan setiap tingkap-tingkap berkat bagi bisnis stiker ini. Kami percaya Desember ini ada pelipat kali gandaan penjualan. Berikan terus ya Tuhan ide-ide kreatif bagi setiap tim, sehingga itu bisa menopang dan mendorong penjualan dan sales kami. Kami berdoa untuk HMNS, untuk bisnis parfum. Kiranya Tuhan perbesar jangkauannya, Tuhan lipat kali gandakan, sehingga ini menjadi trendsetter juga di masyarakat kami dan menjadi brand yang dikenal di dalam masyarakat Indonesia.
Kami berdoa juga untuk bisnis audio. Kami percaya ada terobosan yang Tuhan sediakan. Berkati setiap tim yang memikirkan apa yang terbaik yang harus dilakukan. Berkati ya Tuhan tim di Kafein Group ini, anak-anak muda ini, biarlah terus mereka hanya mengandalkan Tuhan dan terus meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Berkati setiap leaders di Kafein Group ini Tuhan, berikan hikmat seperti hikmat yang Kau berikan kepada Salomo, sehingga pada masa muda mereka betul-betul mengikuti firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan, dalam mengembangkan talenta mereka dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Berkati mereka dengan kesatuan, dengan kesehatian. Berkati mereka juga ya Tuhan dengan perlindungan Tuhan, sehingga mereka tetap dijaga kemanapun mereka melangkah. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini COVID sedang meningkat dengan tajam karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Tuhan, kami mohon agar perlindungan Tuhan terus ada pada kami, terus ada pada keluarga kami, terus ada di dalam orang-orang yang kami kasihi. Jagai kami terus Tuhan, dan biarlah kami semakin disiplin menjaga diri dengan protokoler kesehatan dan sungguh-sungguh membatasi ada di dalam kerumunan, ada di tempat umum ketika itu tidak penting. Jadi kami sungguh-sungguh menggunakan waktu kami untuk beribadah, untuk bekerja, untuk hal-hal yang sungguh-sungguh adalah hal-hal yang penting dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk disiplin dalam masa-masa ini, sehingga kami terjaga dan terlindungi dari segala virus dan segala sakit penyakit. Kami mau berdoa untuk setiap pasien COVID. Ada beberapa mungkin saudara kami, orang tua, keluarga, teman yang kami kenal yang saat ini sedang menderita COVID Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon kesembuhan ilahi turun atas mereka. Biarlah ada pertolongan Tuhan. Kami percaya dengan iman, kesembuhan terjadi saat ini untuk setiap keluarga, untuk setiap teman, saudara yang kami kenal yang sekarang sedang menderita COVID-19 ini. Kami mohon Engkau bekerja Tuhan, melalui pemerintah kami, melalui lembaga-lembaga kesehatan yang mengusahakan vaksin. Biarlah sungguh-sungguh vaksin yang terbaik itu dapat diproduksi, sehingga tidak lama lagi kami bisa kembali melakukan segala kegiatan kami dengan tidak lagi takut akan penyakit ini. Tuhan, kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, Engkau terus akan memelihara kami dengan sempurna sampai musim pandemi ini berlalu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami sepanjang bulan Desember ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya bulan Desember ini kami akan melihat bahwa ada begitu banyak mujizat, begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas pekerjaan kami, atas usaha bisnis kami, atas keluarga kami, atas kesehatan kami. Dan kami akan mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh sukacita dan juga syukur, karena sepanjang tahun ini apapun yang terjadi, kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah lupa memberkati kami. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa yang baik. Ini seluruh doa, ini seluruh seru kami yang kami bawa ke hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu saudaraku, terima berkat yang daripada Tuhan, yang akan mengawal seluruh kehidupan kita dari awal bulan Desember ini sampai nanti kita menutup tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, kebaikan dan kemurahan-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, cinta, kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penghiburan, pengajaran, dan pertolongan Roh Kudus akan beserta dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat masuki bulan yang baru saudaraku. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.